hanya menyampaikan data menurut historis bahwa Yohanes pasal 1 ayat ke-1 bukan perkataan Yesus. Perkataan Yesus tentang firman itu Yohanes 17 ayat ke-8. Segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku sudah nerimanya. Jadi Yesus bukan firman. Karena kalau dia firman, ngapain dia nerima firman? Itu data, Pak. Yohanes 17 ayat ke-8. Diakui atau tidak, Yohanes 1 nomor 1 bukan perkataan Yesus. Karena kalau perkataan Yesus diawali dengan berkatalah Yesus, Yesus menjawab. Ini yang nulis bapak-bapak gereja. Kalau yang nulis ini adalah orang Islam, Bapak boleh mengatakan apapun itu. Ini yang nulis bapak-bapak gereja loh. Orang Katolik percaya kitab ini loh. Nah, kalau Bapak kemudian tidak percaya, makanya tunjukkan satu ayat saja. Yesus mengatakan di dalam bahasa Ibrani, Anohi hamilah, au Anohi hadabar, ani ratseh lihyot anasim. Anda tidak bakal mampu itu. Nah, kalau begitu saya ingin menguji nih. Saya dengar tadi Anda adalah mempelajari atau belajar teologi selama 30 tahun. Saya belajar teologi Kristen selama 16 tahun. Bapak Pendeta yang saya hormati, saya pengen tahu nih. Karena tadi Anda menyalahkan kitab Katolik, saya tanya sama Bapak. Kodeks tertua yang dibuat oleh Bapak-bapak gereja, kodeks apa namanya, tahun berapa dibuat? Silakan, Pak. Baik ya. Jadi Saudara Nandar, pertama Anda mengatakan dalil mana Kristen, bahwa Anda mengatakan tunjukkan dalil kepada saya. Yang pertama, Anda mengatakan bahwa Kristen tidak mungkin ada tanpa Katolik. Kau tunjukkan dalilnya ya, pakai data. Bukan itu Pak, pertanyaan saya Pak. Mohon maaf. Kau enggak, saya hanya koreksi sebentar. Pertanyaan saya, ya, Bapak kan mengatakan ini data palsu. Saya tanya sama Bapak, kitab pertama apa yang dibuat oleh Bapak-bapak gereja? Kodeks apa namanya, tahun berapa? Saya tahu itu. Silakan. Pertanyaanmu, saya tulis. Nah, pertanyaanmu kamu katakan tadi kepada saya bahwa Kristen itu tidak mungkin ada tanpa Katolik. Jadi itu deritamu, kau cari jawabannya, dalilnya di mana? Kristen itu tidak mungkin ada tanpa Katolik. Itu yang pertama, merupakan derita hidupmu. Dan yang kedua, kau tanya kepada saya, di kodek apa yang paling tua dan di abad keberapa? Kodek yang paling tua itu ada di abad keempat. Ya, gitu. Paham ya? Jadi itu jawaban saya. Namanya? Sinatikus. Salah Pak. Salah Pak. Sinaiticus. Bukan kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus itu dibuat pada tahun 300. Sebentar Pak. Nanti Bapak kan katanya belajar teologi 30 tahun. Saya luruskan. Kodeks tertua. Sebentar Pak ya. Kodeks. Baik. Kodeks tertua itu Pak, bukan kodeks Sinaiticus. Kodeks, apalagi Bapak bilang Sinaiticus, salah Pak, bukan Sinaiticus. Sinaiticus. Ya, Oke. Pada tahun 300, sebentar. Dan itu bukan abad keempat Pak, tapi pada pertengahan abad ketiga, yaitu pada tahun 360 Masehi. Nah, yang lebih tua daripada kodeks Sinaiticus ada Pak, namanya Kodeks Vatikanus. Kodeks Vatikanus dibuat pasca Konsili Nisea tahun 329 Masehi Pak. Ini disaksikan oleh 1400 mata memandang, dan Bapak tadi sudah mendengar bagaimana une-une jemaat Anda bahwa sudah mulai banyak orang Kristen yang meragukan ketuhanan Yesus. Bagaimana mereka tidak ragu Pak? Sebentar, itu tadi loh. Tidak bicara itu. Pak Max tadi, Pak Max, ya, kita mengulas apa yang dikatakan oleh Pak Max tadi. Kita mengulas apa yang nanti kita bicara itu sebentar. Ya, katanya sudah mulai ragu Pak. Karena Anda ditanya kodeks saja nggak ngerti. Enggak ada. Anda ditanya kodeks saja salah Pak, bukan kodeks Sinaiticus. Saya sudah jawab. Oke, salah jawaban Anda. Itu di abad keempat. Kamu mau bilang salah, apa kau pernah lihat? Baca dong. Makanya baca di internet. Kodeks tertua itu kodeks Vatikanus Pak. Saya tunjukkan kodeknya.
Saya Ya, tunjukkan silakan, kodeksnya, kalau mau? ada datanya di internet, silakan tinggal baca kode sinatikus. Loh, kok di internet? Loh, kau dapat dari mana? Kau dapat dari mana? Kau belajar dari mana itu kalau bukan dari Tadi Bapak jawab apa? Tadi Bapak menjawab kodeks. Saya jawab itu kode sinatikus di abad keempat. Kau bilang Iya, tidak bukan di abad kodeks ketiga. Sinaiticus, Pak. Ya, saya suka Kodeks Sinaiticus itu bukan kodeks tertua, yang Pak. penting itu kodeknya di Kok yang abad penting? awal keempat. Lah saya Bapak salah. bukan salah, kita sama-sama belajar. Loh. Kau juga tidak ada di abad Bukan sama-sama belajar, Pak. Kodeks tertua itu bukan kodeks Sinaiticus masalahnya. Tanya Paus Iya. Franciscus. Apakah- Yang namanya apakah kodeks kodeks tertua itu Sinaiticus kodeks itu salah? Vatikanus, Pak. Apakah Kodeks Sinaiticus Vatikanus itu tertua. salah? Apakah Karena kodeks- Sinaiticus itu salah? Nah, masalahnya jawabannya bukan masalah kodeknya. Kan saya tanya apa, Pak Pendeta, kodeks tertua yang dibikin atau dibuat oleh bapak-bapak gereja, itu kodeks apa namanya? Anda kan googling kan, nggak ngeliat wajah saya. Terus Anda bilang kodeks Iya. Sinaiticus. Memang tahu dari mana? Loh, bukan kodeks Sinaiticus. Kodeks tertua itu kodeks Vatikanus, Pak. Di sini bahwa kodeks Sinaiticus itu pada abad keempat. Kamu bilang Saya nggak tanya kodeks Salah di mana? Vatikanus, kodeks Sinaiticus abad keempat. Yang saya tanya, kodeks tertua di dalam kekristenan yang dibuat oleh bapak-bapak gereja, kodeks apa namanya? Coba. Lah itu kodeks Sinaiticus itu pada abad Bukan keempat. kodeks Sinaiticus, Pak. Kodeks Iya, tertua kalau- itu kodeks Vatikanus. Ya sudah, nggak Coba apa-apa. Bapak cari Kalau- kodeks Vatikanus. kalau Saya kodeks cari ya, Vatikan- saya carikan, ada, Bapak. Ada kodeks Vatikan. Bapak banyak Ada orang yang kodeksnya. bilang naik ke Rum Sayunara katanya. Ternyata Iya, ditanya iya. kodeks aja nggak ngerti. Ya, karena Anda Ditanya. juga berbelat-belit. Anda berbelat-belit. Loh, kok berbelit-belit? Anda dari tadi- Saya tadi bertanya simpel, Pak. Anda Di mana- tadi mengenai firman, sekarang Anda tanya kodek. Anda kan itu Loh, kesana kemari. kan tadi saya ingin menjelaskan Enggak, untuk sekarang menguji kau- wawasan kita. Ternyata Anda nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, sekarang semua tersedia di internet, tinggal kita baca aja. Kau juga kan baca. Boleh lah, Orang nggak apa-apa, yang nggak apa-apa. belajar membaca. Kau dari mana kau tahu? Nggak apa-apa, Apa kau nggak tahu sendiri? apa-apa. Apa kau tahu sendiri? Kau tahu sendiri. Lama Bapak mencarinya salah. Kodeks Vatikanus kodeks tertua, Pak, bukan kodeks Sinaiticus. Saya kan bilang Saya jamin loh, Pak. Sinaiticus itu ada di abad ke. Iya salah, bukan kodeks Sinaiticus. Salah, Yang paling salah, tua kodeks- itu kodeks Vatikanus. Iya, kalau kode tertuanya Vatikanus, ya iya Vatikanus itu. Ya, Apa tadi apa? silakan. Apa Pak kodeks apa? Apa kodeks Kode tertua apa tadi? Vatikanus. Tahun berapa? Ya silakan dilihat di situ, tinggal ada. Loh kok silakan? Kan Bapak yang pendeta, saya yang Muslim. Masa Iya, saya iya, lebih iya. menguasai dari Bapak? Saya bacakan kepada kamu ya. Saya bacakan tentang Kita Vatikanus, bukan Titanus, Pak, bukan Titanus, Vatikanus. Ya, sudah saya bilang Oke. Vatikanus. Sekarang kau Ya, sekarang kau Vatikanus, bukan Vatikanus, Vatikanus. No. Kamu Nah, itu. itu coba untuk menggoreng sesuatu. Kau tanggung jawab di Loh. mana dalil. Rekam, yang mengatakan- teman-teman, rekam ya. No, Nanti rekam, kasih ke rekam. saya. Rekam. Rekam. Di mana dalil yang mengatakan bahwa Kristen itu tidak akan ada tanpa Katolik? Silakan tunjukkan datanya. Di mana? Bapak nggak ngerti sejarah, Pak ya. Enggak, tunjukkan. Ya ini saya Tunjukkan. baik, saya jawab. Baik. Karena Bapak ini kurang ngerti tentang kekristenan, Pak. Jadi Kristen yang Anda anut sekarang itu adalah Kristen Protestan. Kristen Protestan tidak bakal ada tanpa Katolik, karena dulu bukan Protestan namanya, tetapi Katolik. Tetapi karena ada teologi, sebentar Pak, saya lagi jawab ya. Ada teologi yang berbeda, ada pandangan yang berbeda, makanya ada seorang Kristen dari Jerman namanya Martin Luther pada abad ke-16 membuat sebuah agama baru. Apa itu namanya? Kristen Protestan. Kenapa disebut Kristen Protestan? Untuk memprotes banyaknya liturgi dan sakramen dari kekristenan Katolik yang banyak menyimpang. Salah satunya adalah surat penebusan dosa. Yang kedua, penyembahan terhadap Bunda Maria. Saya tidak bertanya. Kan saya jelaskan. Anda kan bertanya
bagaimana awal mulanya Kristen Protestan itu saya jelaskan. Mana data? Kok bertakiya? Data, bawa data, Kok bawa data? Tunjukkan ini sudah hal yang lumrah, sudah hal yang umum. Datanya. Loh. Oke, baik. Itu tidak ada tanpa Katolik. Silakan. Oke, saya tunjukkan ya. Sebentar, saya tunjukkan kepada Anda. Ini sejarah loh, Pak. Masa Anda buta terhadap sejarah? Masa Anda buta terhadap sejarah? Kau buktikan bahwa Kristen itu tidak ada tanpa Katolik. Ya, kita buktikan, saya akan buktikan dengan dalil di dalam kitab suci kita. Orang ini jangan lari, Pak. Jangan lari, Pak. Sejarah. Jangan lari ini saya tunjukkan. Kau bentar, Pak ya. Kau sambil cari ya. Ini komal saya. Kau sambil cari. Ini. Kau cari. Ini saya tunjukkan. Ya, silakan. Ya. Itu sudah jelas kok itu. Kau diam. Mana sejarahnya? Kau diam. Mana sejarahnya? Pengetahuan umum, Pak. Ternyata Bapak nggak tahu sejarah ini. Nih, Pak, saya tunjukkan ya. Silakan sejarahnya. Nanti kita komparasikan dengan sejarah dengan fakta yang akan saya tunjukkan. Gitu ya. Nih, Pak, lihat ya. Nih. Kita lihat nih ya. Dia googling ya. Protestan. Lo tadi Anda kan bilang googling. Kalau saya kan sudah tahu, cuma Anda nggak percaya. Loh, Pak, kenapa, Pak? Nih, Pak. Loh. Bapak saja googling. Saya kan nggak googling, cuma Anda minta menunjukkan. Gimana sih, mau saya bacakan apa enggak? Silakan, bacalah. Sebentar, Anda harus fair dong, Pak. Bapak kan bilang, di mana datanya? Data itu sudah saya kuasai di dalam sanubari saya. Bacalah. Nah, kalau Anda minta data, saya tunjukkan. Orang Bapak aja tadi bilang kodeks Sinai Titus. Nah, baik. Jelaskan. Baik. Nah, Pak, Protestanisme, gerakan keagamaan Kristen yang dimulai di Eropa Utara pada awal abad ke-16. Kan benar kan ucapan saya? Sebagai reaksi terhadap doktrin dan praktik Katolik Roma abad pertengahan. Ini Pak, jelas nih yang dikasih biru loh. Jadi kenapa ada protestanisme? Karena ajaran Katolik banyak menyimpang, menyembah Bunda Maria, memperberhalakan patungnya Maria, mengatakan Bunda Maria. Sebentar, Pak, ini saya lagi jelaskan. Stop. Sebentar, Pak, ini lagi saya jelaskan. Bilang begitu, nggak boleh. Kok nggak boleh? Saya kan memberikan fakta, memberikan latar belakang kenapa ada agama Protestan. No. Apa kau percaya Katolik itu menyembah patung, menyembah Bunda Maria? Sekarang saya tanya. Anda mereka tidak menyembah itu. Boleh saya jawab? Menyembah. Mereka orang Katolik tidak boleh pernah saya jawab? Bunda Maria atau patung. Kau bohong. Saya tunjukkan datanya. Saya tunjukkan datanya. Mau? Doa novena saya tunjukkan doa. Sebentar. Saya mau jawab dulu pertanyaan kamu. Saya mau jawab dulu. Saya mau menanggapi pertanyaan kamu, ya. Boleh. Jadi teman-teman, dia berkata bahwa Katolik itu, Kristen itu tidak ada tanpa Katolik, tapi dia menunjukkan data pada awal abad pertengahan baru adanya Katolik. Nah, saya tunjukkan kepada Anda di tahun 60-an, 60 Masehi, 70 Masehi, Kristen itu sudah ada di kitab dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang baca Kisah Para Rasul. Kenapa kau kejang-kejang? Boleh. Kenapa kau kejang-kejang? Kenapa? Dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, untuk pertama kalinya itu di abad pertama loh ya, orang menyebut Kristen untuk disematkan kepada mereka pengikut Kristus. Kepada mereka yang mengikuti ajaran Kristus. Ya, murid-murid yang mengikuti ajaran. Orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus disebutlah itu sebagai orang Kristen. Nah, tiba-tiba saudara Nandar ini mengatakan, jangan main soundcard ya, soundcard saya lagi dicas ya. Loh, saya nggak pakai soundcard, Pak. Saya nggak pakai soundcard. Yang pakai soundcard kan Anda, kok nuduh saya? Yang pakai soundcard kan Anda. Kenapa saya yang dituduh? Kenapa itu ribut? Kenapa ribut-ribut? Nah, ya itu Pak, ya karena saya nggak pakai soundcard, makanya suaranya berisik. Nah, ya, jadi teman-teman, Katolik katanya dia mencoba untuk membentur-benturkan kita dengan Katolik. Bahwa katanya Katolik dulu ada, Protestan dulu ada. Alkitab sudah katakan bahwa Kristen itu pertama kali, murid-murid itu disebut
berisik banget ini. Ini berisik banget ini ya. Tak Ya udah. Saya mute dulu. Ya, boleh, boleh. Saya mute dulu supaya saya bebas bercerita di sini, ya kan? Tambah gila lagi dia. Oke ya. Nah, jadi Nandar, kau bilang Katolik sudah lebih dulu ada daripada Kristen. Kristen tidak akan mungkin ada tanpa Katolik. Itu katamu, Nandar, Mas Nandar. Tetapi fakta telah membuktikan sebaliknya, bahwa Kristen itu sudah ada di dalam abad pertama di Antioquia. Murid-murid sudah menyebut orang itu Kristen karena mereka mengikuti ajaran Kristus, maka mereka disebut Kristen. Kau jangan bawa-bawa Katolik yang menyembah patung, kau bilang tadi. Katolik yang menyembah Bunda Maria, kau bilang tadi. Itu urusan mereka, jangan kau campuri urusan mereka. Karena setiap kali kita berkata, apakah kalian, kata-katanya pada orang Katolik, apakah kalian menyembah patung? Mereka bilang tidak. Apakah kalian menyembah Bunda Maria? Tidak. Ya, kami memang memuliakan Bunda Maria, iya, tapi tidak menyembah dia. Kemudian kau bilang di sini bahwa mereka menyembah Bunda Maria. Kau itu pertanggungjawaban yang tidak benar. Saya pertanggungjawabkan. Ya, itu Boleh? bukan. Anda seorang Muslim berusaha menggiring Saya orang bahwa orang boleh Katolik atau itu tidak? menyembah patung, menyembah Boleh. Bunda Maria. Tidak, meskipun Anda bilang itu dari doa Novelia, tetapi itu Novelia nggak pernah ada, Pak, dalam Katolik. Doa Novelia, Bapak salah. Doa novena. Tuh, Bapak nggak ngerti. Doa novena. Ya, Anda mau bilang itu begitu. Tetapi kenapa? Apakah Saya tunjukkan buktinya. Coba Anda tanya mereka kalau mereka menyembah Bunda Maria. Coba Anda tanya. Oke, nggak usah tanya. Ini saya tunjukkan. Tunjukkan, boleh? Lah, Anda sesat, nggak usah ditunjukkan. Anda sesat karena Loh, kok nggak usah ditunjukkan? Mereka tidak pernah Pak, tahu tentang yang namanya data novena itu. ditunjukkan, Pak. Iya. Kalau data saya tunjukkan. Itu hanya doa. Silakan kau tunjukkan. Silakan kau tunjukkan. Bom jangan telepon, Bom. Kalau berani lu hadapi saya. Bom jangan telepon kau, Bom. Giliran. Sudah kau jawab sudah. Oke, saya tunjukkan datanya, Pak ya. Panggil orang di bawah. Kalau saya kasih naik mereka, kau kabur lagi. Ini si Bom. Ini si Bom. Dari tadi dari tadi saya tidak naikkan mereka karena kita mau berdua. Kau panggil saya Iya, naikkan. berdua aja. Iya, makanya. Baik, Pak Pendeta. Kalau kau sebut saya naikkan mereka biar kau Sebentar. Kenapa? Karena mereka ini nelponin saya terus. Saya blokir Bom. Enggak, dia nelpon saya terus nih. Bom, jangan ganggu saya kau. Kau sekali lagi sebut nama-nama di bawah saya naikkan. Kau jangan. Pak, mohon izin sebentar ya. Mohon izin sebentar, Pak ya. Saya mau blokir si Bom dulu karena dia gangguin saya terus. Ya, mau blokir saya mau blokir. Aku udah peringatkan. Saya mau blokir si Bom. Aku udah peringatkan kamu. Iya, sebentar, Pak. Kau bicara dengan dia. Mas. Pak, belum selesai, Pak. Enggak, nanti dia turun. Lo. Bicara. Kau dari tadi panggil dia. Baik. Ya, Pak Bom, dari tadi. Oke. Saya sudah Baik, ada si Bom nih. Kasih saya besar. Oke. Siap. Si Bom lihat. Tolong dong. Saya tunjukkan dulu data saya. Sebentar, saya sudah peringatkan dia jangan panggil orang di bawah. Tetapi dia ngotot, Pak. Dia terus pancing saya untuk memanggil. Jadi, daripada kita cerita orang yang nggak ada, saya cerita orang yang ada. Silakan, Pak. Oke, Pak Pendeta kasih saya besar. Nandar, kau bilang Kristen belum ada ya? Kau buka mata lebar-lebar ini. Boleh. Tahun berapa ini? Ini tahun berapa ini? Kau buka ini. Ini tahun berapa? Ini tahun berapa? Ini bukan internet. Ini data dari data Katolik. Tahu berapa ini? Oke, boleh. Ya, boleh saya jawab. Ini namanya. Ya, boleh saya jawab apa enggak? Sabar. Ya, boleh saya jawab apa enggak? Jangan kasih keras-keras suara. Loh, kok jangan? Boleh saya jawab atau tidak? Hei, Nandar. Kau jangan kurang ajar. Saya tunjukkan. Boleh nggak saya tunjukkan datanya? Sabar, saya jawab dulu. Boleh. Monyong lu. Kau lihat ya. Tuh kan menghujat dia. Ini keajaran Kristen, belum apa-apa sudah menghujat. Kau yang parah, orang lagi bicara, kau begini, kau ini Santo Petrus ya. Baik, silakan. Nggak apa-apa, teman-teman nggak apa-apa, silakan. Bukan kabar. Sebentar, jangan kau lari, saya mau tanya kau. Bentar lu. Ya nggak lari saya. Sabar. Ini tahun 79. Silakan. Ini Santo Linus ya.
Santo Linus. Kau memperhatikan ini. Di tahun, jangan kau bilang Katolik ada di abad kayak ini kalau ini. Ini tahun berapa? 27 Oktober 100 tahun 105. Tanggal 3 Mei yang pimpin siapa ini? Ini. Santo Alexander. Oke? Kau lihat ini. Ini data-data dari Katolik, dari gereja langsung kau ini. Kau punya ada. Kalau kau mau kau ke Katolik sana, jangan kau bikin isu sini. Kau lihat ya, kau lihat. Kau sudah buka ini, kau sudah lihat ini tahun ini. Sampai semua di sini ada. Lihat, sebentar saya kasih tunjuk kau. Tunggu sebentar. Ya boleh. Terima kasih Pak Bom Bom. Sampai fotonya ada di sini tahun ini berikut sebentar. Kau mulai sampai tahun berapa nih? Tahun 600. Ini di zamannya kau punya nabi ini saja ada di semua nih. Ya. Kau lihat ini siapa ini? Ya, ini siapa? Santo siapa ini? Ini 1 Maret, ya. Itu tahun 705. Ini nabimu belum ada. Ini sudah ada nih. Santo siapa ini? Ya. Kau lihat ini. Kau kira saya tidak punya data semua Katolik nih? Ini data dari gereja Katolik ini. Ini bukan Google, nggak ada di Google ini. Ya, tahun berapa? Oke. Boleh sampai tahun berapa? Sabar, oke. Sekarang saya mau tanya kau. Tunggu, saya mau. Ya enggak, saya tanggapi dulu dong. Saya tanggapi dulu. Ini belum selesai sudah nanya. Saya tanggapi dulu. Pak Sayonara, tolong diperbesar layar saya. Saya tanggapi dulu dong. Boleh nggak saya tanggapi? Kok sabar? Sabar. Loh. Gantian Pak Sayonara penuh kasih. Gantian tadi. Berarti Pak Sayonara ini Pak, kalau dia tadi menghujat saya Pak. Ya. Sebentar. Kalau Bapak Sayonara nggak pernah menghujat saya monyong, saya juga nggak menghujat Anda. Ya baik, saya lanjutkan ya. Ya, saya mohon jangan dipotong Pak ya. Terima kasih. Justru ketika Anda mengatakan bahwa Kristen dibuat pada tahun 60 Masehi, ini semakin menguatkan kalau Kristen itu bukan dibuat oleh Yesus. Saya bacakan ayatnya. Ternyata loh, Pak Bom Bom, Pak Sayonara aja yang punya host diam, kenapa Anda hormati orang yang sedang berbicara dong? Kita kan diskusi santun ini. Dengan Pak Bom Bom, silakan tiktokan aja lah, silakan. Saya jadi host. Enggak Pak, kita ya boleh tiktokan, tapi ketika saya berbicara diam Pak ya. Takut. Ya kok takut? Iya saya ini lagi ngomong. Pak, kalau Pak Bom Bom mengatakan Kristen dibuat abad ke-60, saya percaya. Dan itu meyakinkan kami umat Islam bahwa Kristen memang bukan dibuat oleh Yesus. Saya tunjukkan datanya Pak ya. Ternyata memang betul Pak, yang membuat Kristen itu Paulus. Ini kan Kisah Para Rasul 11 nomor 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antioquia. Nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ternyata yang dipanggil Kristen itu adalah murid-muridnya Paulus di Turki, Antioquia Pak, bukan ke-12 murid Yesus. Jadi kalau kita melihat ayat ini, jelas Kristen dibuat oleh Paulus. Sedangkan agama Yesus, saya tunjukkan kalau agama Yesus, Matius 5:20 Pak. Kalau ini saya tunjukkan agama Yesus ya. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu. Ternyata Yesus sudah berbicara agama di sini. Tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, pertanyaannya, apa agama para murid Yesus? Sehingga hanya dengan beragama yang benar itulah murid-murid masuk sorga. Ternyata Yesus menjawabnya di dalam Lukas. Inilah agama yang benar menurut Yesus di dalam Lukas 6 ayat ke-40 Pak. Bukan Kristen agama Yesus Pak. Saya tunjukkan ya. Di dalam bahasa Ibraninya, Talmid einenu gadol min hamoreh abal kolmi sehuslam limudo ye kemorehu. Artinya apa? Seorang murid tidak akan lebih besar daripada gurunya, yaitu Yesus. Abal akan tetapi kolmi, siapapun sehuslam yang masuk Islam, limudo yeh kemorehu, maka akan sama dengan gurunya. Terima kasih atas kejujuran Pak Bom Bom dan Pak Sayonara bahwa Kristen ini dibuat oleh si Paulus, sedangkan agama Yesus adalah agama Islam.
Lukas 6:40, kemudian Yohanes 14:27. Jeder, Pak Bom Bom. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Bom Bom. Matius 5 nomor 20, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Parusi, kalian tidak akan masuk surga. Pertanyaan saya, apa agama yang lebih benar daripada agama Yahudi? Kotok. Jawab, Pak Bom Bom. Jawab. Jawab, Pak Bom Bom. Gak ada suaranya, Pak Bom Bom. Jawab. Kau ini ditanya lain, jawabnya lain. Loh, Ya. ditanya lain apa? Kau tadi Saya menanggapi. Kalau saya ngomong nanti Jawab aja. Di sini banyak orang Kristen loh. Anda katanya hebat. Jawab. kalau nanti sebentar kau jangan sabar. Saya baru bikin YouTube ini sebentar. Santai. Bikin YouTube. Saya mau bikin live, saya mau rekam. Suruh dijawab bikin YouTube. Sayonara apa ya? Oh, tahu ya, Pak ya. Iya, sayonara tuama. Oh, tuama ya, Tatar. Iya, tuama, Sebentar, T-U-A-M-A. Ya, Tatar ya. Oke. Karena Silakan, Pak Bom minta Roh Kudusnya. sabar Nanda. Ya nggak bisa dia. Loh, tenang Nandar, gua mau kasih masuk YouTube dulu gua nih. Aneh aja lu ah. Begitu, bro. Dia cari konten nih. Cari konten apa? Gua mau hajar lu Ya sudah jawab, Pak. Jawab, silakan. Setan, anak setan. Nanti gua akan tunjuk hadis Loh, di tuh kan, darah dulu tuh. Pak, kenapa Anda bilang seperti itu? Dari tadi saya nggak menghina Anda loh. Kalau saya mau menghina Anda, saya hina Anda gendut loh. Tapi saya diam saja dari tadi. Kok? Nanti saya tunjukkan data, sabarlah. Nah, gini aja Pak Sainara tampilannya. Silakan tunjukkan datanya. Tadi kau ngomong saya diam, gimana sih kau ah? Iya, silakan dijawab. Iya, sabar. Silakan dijawab ya. Sayang, sabar sayang. Sabar Iya, dulu, silakan. sayang, ya. Ya, oke, sudah sip, sudah ada. Oke, Nandar. Ya, sebelum itu tadi kau jawab ya. Oke, setelah saya kasih tunjuk ayat Alkitab dulu ya. Kau kenal namanya Petrus nggak? Namanya Petrus kau Nanya. Kan kau mau kisah Rasul. Nah, saya kasih kode kisah Petrus ya. Petrus itu pemimpin gereja ya. Kita bukan di Tanya apa, jawab apa. Sebentar, saya jawab kan kau bilang yang pemimpin Kristen itu kan yang mengaturkan Paulus. Kau salah. Ini saya baca ya. Pemimpin Kristen itu adalah Petrus nih. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sekarang saya tanya kau ya, kita lari ke Markus. Markus ini anak rohaninya Petrus nih. Markus 9 ayat 41 nih. Apa itu Kristen artinya nih? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air ya, oleh karena kamu adalah pengikut. Ini Injil Petrus loh. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Markus ini anak rohaninya Petrus. Arti Kristen itu pengikut Kristus, Nandar. Kristen pengikut Kristus. Sekarang saya mau tanya kau, Nandar. Sabar Nandar ya. Saya jawab dulu kau punya pertanyaan ya. Pertanyaan apa? Sabar. Kau tentang Kristen kah? 2 Petrus 3 kan gue bilang Paulus yang pendiri Kristen. Paulus saja tidak pernah dapat marah dari Petrus. Ini Petrus Petrus ini anggaplah Saya nggak nanya itu. Kau bilang sabar kau. Yang saya tanya Matius 5 nomor 20, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Sabar. Tadi kau ngomong Lain ditanya, lain dijawab. Bom. Lain ditanya, lain dijawab. Tadi kan kau Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Menurut Yesus, apa agama yang lebih benar? Tadi dia ngomong kita diam loh, Hos. Ya silakan, jawab tapi jangan lari kemana-mana. Saya jawab dulu framingmu tadi. Tolong dong stikernya agak ke kiriin ke atas, kehalangan muka saya nih Pak Pendeta. Nandar, Monyong. Sudah nggak ada. Sudah nggak ada Tolong terus di-mute, Nandar. Tolong di-mute. Saya jawab ya, jangan kau Ya, Mas Nandar, kamu di mute. Masalahnya kamu ya. mengganggu, ada kesek-kesek gitu.
Oke, lihat ya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu oleh sepenuh selamat seperti Paulus. Petrus saja menganggap Paulus adalah saudara kita yang kekasih, telah menulis padamu menurut hikmat dikerenkan. Ini Petrus mengakui Paulus, kau anak onta. Kau jawab pertanyaan saya ya. Kau jawab pertanyaan saya. Kau dengar sini. Saya nggak nanya Petrus, yang saya tanya. Sabar, kau diam. Iya, Ngomong, jawab kau dulu diam. pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apa agama yang lebih benar daripada agama Yahudi? Tolong dimulai. Silakan jawab. Tadi ngomong saya diam. Sebentar. Loh, Apa kau gelisah? Anda ditanya apa, jawabnya apa? Iya, saya mau tanya Al-Quran dulu. Kau jangan kemana-mana. Makanya Anda gak berani sama saya. Lain ditanya, lain dijawab. Saya nanya apa, jawabannya kemana-mana. Sabar. Nandar, teman-teman, Nandar takut ditanya Al-Quran. Nandar Ya, boleh. takut. Sabar, Anda mau tanya apa? Sudah, sabar, oke. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjid di Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memberikan kepada sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Perhatikan ya, Nabi berjalan dari Masjid di Haram ke Masjid di Al-Aqsa. Oke? Kau pertanyaannya. Boleh, silakan. Sabar, Nandar. Yang silakan bertanya. Sabar, Nandar, sabar. Nandar, Nabi Muhammad kan sudah meninggal di tahun 600 ini nih. 32 sampai 33 toh. Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjid di Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, perjalanan itu Mas di tahun Nandar, Anda itu berisik sekali. Ya. Kenapa begitu? sedangkan Masjid di Aqsa itu dibuat di tahun ini sejarahnya nih. Tahun 709 sampai 710. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Al-Quran menulis perjalanan Masjid di Haram ke Masjidil Aqsa di tahun Nabi Muhammad sebelum meninggal tahun 600, sedangkan bangunannya ada di tahun 709. Coba kau jelaskan pakai logika. Tolong kau jawab, saya jawab kau punya pertanyaan. Silakan. Ya, gimana? Ya, suara apa? Layar saya diperbesar. Pas Sayonara. Iya, saya jawab Pak Bom, tenang. Pak Sayonara, suara apa? Layar saya diperbesar. Mohon. Kalau Anda pakai data nanti saya perbesar. Kalau pakai data. Iya, saya pakai data ini. Saya pakai data ini. Enggak berdasarkan asumsi. Oke, saya tunjukkan pakai data ya. Saya kok paling ganteng di sini, teman-teman. Oke, kita lihat nih. Nih, teman-teman. Sebentar, hapus Yonatan Anda berisi tema yang dapat membuat sebagai penonton merasa tidak nyaman jika kreator tersebut. Apa ini? Kau menunjukkan apa itu? Loh, saya belum menunjukkan apa-apa. Di belakangmu itu. Jangan di-kick saya, jangan di-kick. Bukan. Jangan itu di-kick peringatan. saya. Nggak, ada peringatan di saya. Aduh, Apa mau tadi? nge- ya udah di peringatan gimana? Peringatannya gimana? Peringatan. Sudah ya? Sebagian penonton tidak nyaman dengan kreator gitu. Itu Tapi sudah, lanjut. tandanya saya di-report, Pak Pendeta. Padahal saya nggak ngomong apa-apa loh. Dia tuh Bom yang menghujat. Saya inilah, saya itulah. Saya nggak diam dari tadi. Oke, saya jawab Pak ya. Tuhan. Saya mau menjawab ini Bom. Dari tadi kau bicara, kau jawab sudah. Belum menjawab udah disudah-sudah. Kau jawab. Belum menjawab. Oke, Pak Pendeta. Pak Pendeta, layar saya diperbesar. Saya mau menjawab ini. Kenapa kok diperkecil? Saya mau menjawab loh. Saya mau menjawab. Masa ditanya nggak boleh menjawab? Katanya. Nah, saya balik kamera dulu. Nah, teman-teman, kita lihat nih ya. Si Bom dan teman-teman Kristen ini nggak ngerti apa definisi masjid. Pak Bom, lihat ya.
Masjid itu secara definisi berasal dari kata sajada yasjudu masjidan, artinya tempat sujud, bukan bangunan. Itu masjid dari Al-Aqsa. Al-Aqsa itu ada di dulu. Kenapa saya lagi jawab? Saya lagi jawab, kenapa Anda kejang-kejang? Loh, saya lagi jawab, kenapa Anda kejang-kejang? Anda tadi bertanya saja. Kenapa Anda kejang-kejang? Saya mau menjawab. Kenapa? Ini saya lagi menjawab, kenapa Anda ikut bicara? Saya lagi bicara, kenapa Anda kejang-kejang? Saya lagi menjawab. Ngomong. Katanya kamu nanya. Saya. Kenapa? Loh. Saya lagi menjawab malah Anda ngomong belum selesai. Belum selesai. masjid langsung dari masjid itu perjalanan. Belum selesai. Ngomong. Kenapa? Saya belum selesai loh. Saya baru ngomong dari akar katanya sajadah yasjudu masjidan itu tempat sujud, bukan bangunan. Yang disebut Masjidil Aqsa itu tanah lapang di sana. Dudul. Kenapa begini-begini? Makanya di dalam Islam itu kok pening? Tuh, saya tunjukkan datanya. Saya lagi jawab belum selesai sudah ngomong. Jawab lu. Saya ini lagi menjawab. Kenapa Anda takut? Gimana sih? Bom gendut. Saya pakai timer. Pakai timer aja. Pakai timer. Saya lagi menjawab malah. Marah aja lu. Lu kok ngarang? Gimana sih? Saya lagi menjawab malah dikasih riweh. Tolong digedein layar saya, Pak. Saya mau nunjukkan data nih. Gimana sih kayak anak-anak? Bikin timer dulu. Iya. Jangan ngelamun Pak Bom. Saya baik-baik loh. Atau gini Pak Sayonara, saya ganti perangkat dulu ya kalau suara berisik ya. Ini soalnya nggak bisa pakai soundcard kalau pakai HP yang ini. Boleh saya ganti perangkat dulu, nanti saya naik lagi supaya nggak berisik suaranya. Boleh. Pak Bom. Tapi jangan naikkan yang lain ya. Cukup saya Bom sama Bapak Pendeta ya. Baik. Saya ganti perangkat dulu teman-teman. Saya nanti kesini lagi. Ya. Biar nggak berisik suaranya. Ya, silakan. Nandar. Jadi tadi Pak Bom dia bilang bahwa Kristen itu tidak mungkin ada tanpa adanya Katolik. Nah, dia coba ingin membenturkan saya dengan Katolik, kan begitu Pak tadi maksudnya dia. Iya, kemudian dia kan bilang kan Katolik dan Protestan ini kan ada di abad pertengahan tadi. Makanya Iya, saya kasih di abad tunjuk pertengahan, pemimpin katanya. gereja tadi. Itu data dari Katolik. Makanya saya jawab dulu itu. Iya Pak, nanti dikirim ke saya Pak datanya ya. Iya. Nanti di DM aja Pak. Atau nanti saya kirim Makanya. nomor WA saya. Iya. Ada nomor saya di YouTube Pak. YouTube ada. Nah, terus dia bilang baik. dia mengatakan bahwa apa namanya? Penggugat, kirim itu dulu. Yang Nabi berdoa di masjid itu ditagih utang itu. Saya tahu si Panada di mana nih. Aduh. Teman-teman tolong kirim di WA Pak Bobo kah? Yang Nabi ditagih di utang di masjid. Dalam masjid Ada, Pak, ditagih ya? utang. Pak, ya? Ada. Aduh saya lupa ya. Aduh, Nandar kok selamat Nandar. Ini tiba-tiba jadi. Aduh, gugat mana nih? Tolong. Makanya tadi saya jawab, Mas Ade kan bilang Paulus yang agama Kristen kan, yang mempromosi Kristen iya. Nah, makanya tadi saya jawab, tapi dia potong-potong. Nandar ini kurang ajar memang Nandar. Saya sudah lihat sih dia Pak. Dia itu suka kayak tadi dia bilang bahwa siapa itu beragama Islam gitu. Padahal Paulus kata siapa? Yesus beragama Islam. Itu yang saya mau kejar tadi, tapi ya sudah dia sama Pak Bom jadi. Nandar ahli berretorika, dia coba untuk berretorika dia. Oh
Kau jangan minta ilmu. Itu pertanyaan sulit, Nandar. Kau kira bilang masjid Tanah Lapang, datamu di mana bilang masjid Tanah Lapang? Kau jawab dulu. Masjid di Aqsa itu ada di Palestina, itu warna hitam. Masjidnya. Dia sudah bisa jawab itu, Pak Ben. Dia sudah bisa jawab itu. Dia lari itu. Masjid Al-Aqsa itu 685 ya selesai bangun itu, atau 709? 709 tuh masjid baru dibangun, belum selesai. Ya peristiwa hijrah itu 622 ya. Iya, tahun 1600. Sudah 30 tahun lebih. Mana 30 tahun lebih, Pak? Sekitar 70 tahun. 70 tahun. Bagaimana 70 tahun Nabi Muhammad sudah pergi ke Masjid Al-Aqsa sedangkan masjid belum ada? Betul. Kita lihat aja kalau dia bilang masjid itu ada, nggak ada itu. Ada siapa di bawah, Pak? Banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Kita naikkan dulu lah, Pak, sambil nunggu dia ya. Nanti kita turunkan lah. Ada tentara Kristen kasih naik, tentara itu, Rabi itu. Saya mau minta ilmu sama dia dulu. Ini kisah mendadak. Mana tentara Kristen nggak ada, Pak? Sampai gugat ada nggak? Sampai gugat atau PCP? Mau minta ilmu dulu. Nggak ada, ini cuma Pak Lidara ini ada. Oh, Pak Lidara ya. Babe nanti saja. Pak. Nggak apa-apa, Babe aja. Pak Yonatan, Mas Yonatan, kalau Anda mau naik nanti tinggal berdua, nanti lain turun gitu, ya. Mana ini yang Muslim ini? Ini nih GHC ini, Pak. Ya, GHC, selamat siang GHC. Pak Bom, soundnya juga ini ya, agak ada dampaknya ya. Iya. Halo GHC. Oh, jauh dari perangkat. Iya, dari Rahman. Ya, Rahman. Rahman 9128. Oh, Rahman kabur. Galaksi, terima kasih Pak Galaksi. Shalom. Iya. Shalom. Shalom Pak Saurnara. Iya Pak Rami nih Mas siapa Nandar kah siapa itu namanya? Iya. Mana nandarnya? Suara saya besar nggak, Pak? Pak Ben, suara saya besar nggak? Besar Pak, besar banget Pak. Cuman ada bawaan Pak, ada bawaan. Ada cas. Oh iya. Kenapa Pak ya ini Muslim ini saya naikkan mereka pada kabur semua Pak. Saya naikkan langsung ditolak. Oh ini ada Pak Nandi, sudah ada ya. Oke. Pak Lidara mohon turun katanya Pak. Iya. Mau khusus yang dengan open Pak. camp. Khusus yang open Pak. camp. Kalau camp Saya akan tanggapi Nandar, kau punya kemampuan bilang masjid adalah sembahyang. Saya akan tanggapi kau. Kenapa? Woi, saya menjawab tadi. Pak saya. Jangan kau tipu-tipu di sini. Ingat ya. Pak Sayonara, tolong diturunkan orang yang nggak ada kepentingan di sini. Kecuali kalau Lidara mau hadapi saya gantikan bom boleh. Dia nggak bikin apa-apa. Nanti kau sama saya. Berani apa enggak nih? Jangan kabur. Berani apa enggak nih? Kalau ente berani, silakan gantikan Pak Bom. Silakan sama Pak Bom. Pak Sayonara, Saya diam. tolong diturunkan orang-orang yang nggak ada kepentingan di sini. Pak, iya baik. Ya. Turun. Nanti naik lagi katanya Pak. Daripada Kalau kau turun kau lari. Makanya turunkan. Kau takut dengan saya. Nah, udah saya akan bantu kau. Oke, baik. Boleh saya tanggapi dulu yang tadi kan belum saya jawab tuh. Boleh ya. Pak Bom sportif ya. Sebelum timernya dipasang, ini temanya apa dulu nih, Pak Pendeta Sayonara? Jelas nih. Iya sama dengan Langsung saja. Kau yang memulai tadi. Baik, boleh. Kau yang memulai tadi, oke? Di mute dulu Pak Bom. Waktunya berapa menit ini, Pak Sayonara? 3 menit. 3 menit ya. Iya. Oke.
Di mute Pak Bom, saya ngomong. Sudah, Pak Bom sudah mute. Oke, teman-teman, di dalam Islam itu al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Pengertian masjid saja nggak ngerti, ngomongin masjid. Saya tanya, apa agama Yesus sedangkan agama Kristen baru ada tahun 60 Hijriah? Menurut Pak Bom, ini membuktikan kalau Yesus tidak pernah kenal Kristen, karena penyebutan Kristen itu pertama kalinya oleh Paulus di Turki, di Antioquia, yaitu Kisah Para Rasul 11 nomor 25-26. Pertanyaan saya, syarat untuk kita masuk surga adalah beragama dengan agama yang benar, yang lebih benar dari Yahudi. Nah, pertanyaan saya, Matius 5 nomor 20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, maka kalian tidak akan masuk surga. Berarti syarat masuk surga itu adalah dengan cara beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Yesus. Nah, apa agama Yesus? Saya sudah tadi tunjukkan. Saya tunjukkan ya teman-teman ya. Agamanya Yesus. Mana nih? Bentar. Sabar ya. Nah, saya tunjukkan nih teman-teman. Apa agama yang lebih benar daripada Yahudi? Yaitu agama Islam. Yesus yang ngomong. Di mana itu? Di dalam Lukas 6 nomor 20. Talmid ainenu gadol min hamore abal qalmi syehuslam limudo kemorehu. Bukan hanya itu, Pak. Agama yang benar itu adalah Islam. Yohanes 14:27. Apa bunyinya? Apa kata Yesus? Shalom animashir lahem et islami. Bukan et kristeni, Pak. Ya, salam animasir lahem et islami, bahasa Arabnya, bahasa Ibraninya et slomi aninoten lahem lohe derek syeha olam noten aninoten lahem alna yehat lebabkem fe alira. Jelas loh. Apa kata Yesus? Kutinggalkan Islam buat kalian dan kuberikan Islam buat kalian. Lohe derek syeha olam noten aninoten lahem. Apa yang diberikan dunia adalah Kristen ini, tetapi apa yang kuberikan adalah agama Islam. Alna yehat levavkem fe alira. Jangan gundah, jangan gentar hatimu. Peganglah Islam itu dengan kematian. Jadi kalau kamu mau masuk surga ya harus Islam. Itu kalau berbicara tentang agama yang benar. Makanya teman-teman, tidak pernah ada jaminan keselamatan di dalam Kristen, karena jaminan keselamatan dalam Kristen adalah masuk Islam. Matius 5 nomor ke-20. Bantah itu. Apa agama yang lebih benar dari Yahudi kalau bukan agama Sudah, Islam? waktu Silakan. cukup. Jawab Pak Bom. Lari pasti jawabannya kemana-mana. Kalau kau jadi manusia, jangan tukang tipu. Nih, hadis Bukhari 424. Nih, kau baca ini. Nih, kau baca. Jangan kau tipu-tipu di sini. Nih, telah kami menceritakan. Host, tolong kasih besar, host. Ini panjang hadis ini. Nih, host, tolong panjang biar aku bacakan. Nih, aku ini bacakan ini. Aku datang, Abdullah datang menemui Nabi Muhammad. Nih Nabi Muhammad. Abdullah datang menemui Nabi Muhammad saat Nabi berada di masjid. Berada di masjid, bukan di tanah lapang, berada di masjid. Jadi Abdullah datang bertemu Nabi di masjid. Menurut Jabir berkata saat waktu dahulu, Jabir bin Abdullah beliau bersabda, solatlah 2 rakaat. Sholat ini di masjid. Nandar, ketika itu beliau, Nabi mempunyai utang kepadaku. Nabi aja punya utang, makanya ditagih di masjid, maka beliau membayarnya. Terus Nabi Muhammad membayar utangnya di masjid.
Nandar, sekarang pertanyaan saya, Masjidil Aqsa itu bagaimana ada, Nandar? Nandar, Masjidil Aqsa itu bagaimana ada? Ya, ada di mana? Sedangkan ini Nandar, Nandar, kau jangan di sini abu-abu nawas ya. Saya kejar kau di sini terus, Nandar. Masjid itu bangunan. Masjidil Aqsa, bagaimana Nabi Muhammad hidup di tahun 600-an, Masjidil Aqsa ada di tahun 709. Coba kau jelaskan dulu ini. Itu Nabi Muhammad ditagih di masjid, dalam masjid. Kau baca hadismu, kau tidak pernah baca hadis, kau tinggal baca Al-Quran. Bagaimana Nandar? Sekarang kau bicara masalah keagamaan ya. Kau bicara masalah keagamaan. Kau sudah baca kitab imamat kah tidak? Kitab imamat tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Itulah keagamaan, harus diperciki dengan darah. Pertanyaan saya, kau kenapa ngambil dari Yohanes 14 ayat 16? Kau mencocomologi, kau pakai bahasa Arab, ada lari ke Islam, kau bilang itu Islam. Bagaimana mungkin dalam bahasa Yunani, dalam bahasa ini kau cocomologi? Saya minta sama Anda tolong baca dalam bahasa Ibrani Imamat 11 ayat 29. Kau baca ya. Saya mau tanya kau, dalam bahasa Ibrani kau baca Imamat 11 ayat 29. Kau tolong baca Imamat 11 ayat 29 supaya di sini orang dengar, karena kau cocomologi ya. Kau cocomologi bahasa Arab, bahasa Ibrani, kau bilang itu dengar Islami. Dalam Yohanes 14 ini kau mengatakan, kau bilang itu mengikut Islam. Sejak kapan Yesus mengenal Islam? Kau ini cocomologi karena kau bikin bahasa, kau putar kiri kanan, ikut kau pemau. Saya minta dan Anda, kau tolong jelaskan bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani Imamat 11 ayat 29. Kau tolong baca Imamat 11 ya. Kau tolong baca. Ini saya Ya. loh, Iya. habis kok, gantian dong. Oke Pak Sayonara, sekarang layar saya digenekan. Contoh Pak Pendeta nih, Sayonara, enak, santun. Anda ini dari tadi nggak kooperatif. Santo Yonatan ini jangankan Ibrani, Yunani, Ibrani, bahasa Aramaik bisa. Tidak seperti Anda, terjemahan Pak Bom. Anda membacakan hadis tapi nggak bisa baca Arab. Saya mah bisa. Ini saya tunjukkan apa itu masjid ya. Perhatikan. Nih, kalau saya bisa bahasa Arabnya. Sebentar. Hadis Abu Daud ya nomor 415. Saya bacakan di dalam bahasa Arabnya nih. Ya, qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol aradu kullaha masjidun illa hamama wal makbaroh. Apa artinya? Semua bumi itu adalah masjid. Nih, saya tunjukkan terjemahannya. Semua tempat di bumi ini adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat atau bersujud, kecuali kamar mandi dan kuburan. Jadi Masjidil Aqsa yang diceritakan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 itu adalah tempat, bukan bangunan. Ini hadisnya jelas dalam bahasa Arab. Lah Anda lari kemana-mana. Pertanyaan saya, Matius 5 nomor ke-20, tidak bakal Kristen masuk surga kecuali Kristen masuk dalam agama yang benar. Apa agama yang benar itu? Islam. Menurut siapa? Menurut Yesus. Kalau Anda tidak bisa membuktikannya, saya buktikan. Yohanes 19 nomor ke-30. Nah, kalau saya mah, aduh, jangan kau tanya. Nih, gua tunjukkan ya, dalam bahasa Ibraninya. Yohanes 19 nomor 30. Aharai sekibel et hahomet amar Yesua. Ya, sesudah Yesus meminum homer anggur asam, itu ia berkata, Nislam, masuklah ke dalam Islam, Nislam. Nun, si, lamet, mem, sofit. Nah, itu ayatnya loh. Malah dia kejang-kejang. Ini loh, saya ulangi lagi nih. Perhatikan. Ya. Aharai sekibel et hahomes amar Yesua nislam. Coba Anda tanya Ustadz, akar kata ya atau masdar dari Islam itu apa? Pasti dijawab, masdar dari kata Islam itu sin, lam, mim. Dalam bahasa Ibraninya apa? Sin, lamet, mem, sofit. Anda nggak ngerti itu, padahal Anda pendeta. Anda nggak malu dengan saya. Yunani bisa, Ibrani bisa,
bahkan Aramaik juga saya bisa, nggak malu. Makanya Anda tidak pernah mengenal Islam, karena yang Anda geluti selama ini adalah terjemahan. Ya, jawab pertanyaan saya. Apa agama yang lebih benar dari Yahudi kalau bukan Islam? Tunjukkan datanya. Tunjukkan di mana datanya Yesus bilang agama Kristen. Di mana? Oke, Kristen buatan berhenti, Paulus. sudah. Saudara. Jangan nangis, Pak Bom Bom. Sabar ya. Saya kasih saya besar dong. Saya kasih saya besar dulu. Oke, Nandar si Sempur Dul Komeng. Kau bilang keagamaan orang Yahudi Islam lebih sempurna daripada Yahudi. Jelas Allah berbeda dengan Yahweh. Ya, Yod He Vav He. Kau tadi pakai bahasa Ibrani, saya pancing kau untuk kitab imamat. Dul Komeng. Di dalam kitab Taurat tanpa percikan darah tidak ada pengampunan dosa. Kau dengar baik-baik. Yang dimaksud dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20 khusus 20, keagamaanmu tidak lebih. Di dalam hukum Taurat terdapat 613 miswat hukum Taurat, 248 perintah, 365 larangan. Dul Komeng, kau dengar. Ya, kalian Islam menghilangkan 10 hukum Taurat. Kalian menghilangkan hukum Taurat. Di dalam kitab imamat ini sudah saya jelas, tanpa percikan darah, ini dalam darah ada nyawa. Dengar, saya mau kasih tunjuk kau dari ayat ini. Kau belum jawab, saya punya itu ya, sebentar. Saya kasih tunjuk kau dulu. Imamat 1 ayat 1. Kau tidak baca kitab imamat. Ini ada korban bakaran ya. Korban bakaran, ada namanya korban sajian. Nih, korban sajian. Ini nih maksudnya, habis korban sajian ada namanya korban keselamatan. Nih, korban keselamatan. Korban keselamatan, ada korban penghapusan dosa. Apakah Islam kalian lakukan ini? Kalian bilang kami mengikuti milah Ibrahim. Korban, Musa itu melakukan korban. Ini kitab imamat ini peraturan ini. Harus dengan tanpa percikan darah, tidak pengampunan dosa. Kalian bikin apa? Ya, itu ada tabernakel, ada ruang kudus, ruang maha kudus ya, Nandar ya. Kau jangan karang-karang. Kalian melakukan apa? Kau baca dari Injil ini, apa Yohanes 19 ayat 30. Kau terjemahkan seenak-enakmu pakai udil-udilmu. Sesudah Yesus meminum anggur asam, kau di situ katakan sudah selesai, tetelestai. Kau bilang Islam. Mana tetelestai? Ya, kata Yesus bilang tetelestai sudah jadi Islam. Kau ini penipu pendusta kau. Ya, Nandar ya. Masa kata sudah selesai tetelestai kau bilang Islam? Kau ini penipu pendusta. Sekarang kau jawab pertanyaan saya ya, yang tadi saya bilang tuh, bagaimana caranya? Ini nabimu ke masjid di Aqsa, ada di sekarang masjid di Aqsa tuh tahun 700 itu peletakan batu pertama. Nih ada tahun 709. Kau tadi bong-bong, bagaimana nabimu ditagih di masjid? Tadi saya kasih lihat kau tadi dalam hadis tadi, nabimu ditagih di masjid. Nih saya kasih lihat ini. Kau jangan tipu-tipu kita di sini ya. Ini sudah terjemahan ini. Saat beliau berada di dalam masjid, beliau berada di masjid lagi ditagih utang. Dul Komeng, lagi ditagih nih Nandar di masjid. Berarti Masjidil Aqsa sudah ada menurut Al-Quranmu. Sedangkan di sejarah Dul Komeng ya, itu Masjidil Aqsa ya di tahun 709. Kau jangan bohong. Emangnya hadismu bertentangan ini nih. Nih kau baca ini. Esahi doif. Ini sohi Nandar. Nabimu dalam masjid ditagih utang dalam masjid. Kalau tanah lapangan dibilang di tanah yang luas, bukan dalam masjid. Nandar, Dul Komeng, waktu sudah habis ya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Habis tapi nggak dikasih tahu ke saya. Baik. Waduh, parah itu. Baik. Sekarang layar saya. Lu jawab lu. Ya, baik saya jawab. Pak Bom Bom ini ada peribahasa di dalam bahasa Sunda. Ya, jaka sembung mawa golok gak nyambung. Saya nggak nanya itu. Malah kok
larinya ke imamat kurban bakaran. Saya nggak tanya kurban bakaran. Yang saya tanya, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 5 nomor 20. Anda nggak tahu Matius 5:20? Saya tunjukkan. Yesus ngomong loh, jaminan keselamatan itu adalah Islam. Coba Anda buka Matius 5 nomor 20. Saya hafal ya. Apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, kalian tidak akan masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah apa agama yang lebih benar dari Yahudi? Saya tunjukkan. Agama yang lebih benar dari Yahudi itu Matius 21 nomor ke-43. Ya, sebentar nih, saya tunjukkan nih. Matius 21 nomor 43. Teman-teman, kita tunjukkan ya. Jeter lagi nih si bom-bom. Kapok nih si bom-bom. Oke, nih perhatikan teman-teman. Yesus sudah mengatakan dengan jelas loh. Di dalam Alkitab LAI ya. Matius 21 nomor 43. Karena itu, aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Siapa orang yang bukan Yahudi? Di sini bukan bangsa, yaitu kepada siapa yang setia melakukan kehendak Allah. Siapa yang setia melakukan kehendak Allah? Hanya Islam. Islam tidak pernah membagi ketuhanan jadi tritunggal. Islam komitmen apa kata Yesus di dalam Markus 12 nomor ke-29. Apa kata Yesus? Payomer Yehosua Hamasya, saya tunjukkan ya di dalam bahasa Aramaiknya. Saya mah udah bisa bahasa Aramaik nih teman-teman ya. Markus 12 nomor 29 ya. Saya bacakan nih. Mana 29 nih. Omar leh Yesu kadmoy men kulhun ukdone sema Israel moryo alohan moryo hazu. Ini bahasa Aramaik teman-teman. Saya sudah bisa, para pendeta terjemahan saja saya sudah bisa nih, pesita teks. Ya, saya nggak pakai asumsi, saya pakai data. Agama yang lebih benar itu adalah Islam. Makanya kerajaan Allah dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada satu orang yang bukan Yahudi. Pertanyaan kedua, kerajaan Allah akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Siapa orang yang bukan Yahudi itu? Di dalam bahasa Ibraninya itu adalah Oke, waktu Jawab. Anda cukup. Salah, Jadi teman-teman ya, coba jadi teman-teman, Nandar ini mulut komen tidak menjawab pertanyaan saya dengan tadi Nabi dalam masjid ditagih hutang. Dalam masjid, bukan di lapangan. Sekarang saya kasih tunjuk kau ayat Alkitab. Dari tadi saya minta kau tolong baca dalam bahasa Ibrani karena kau cocomologi. Tetelestai kau bilang Islam. Sudah selesai kau bilang itu Islam, tetelestai. Yang kedua, kau tidak mau baca dalam kitab Imamat. Sekarang kau bilang dalam Matius 5 ayat yang ke-20. Apabila dari keagamaanku, toh tadi kau bilang keagamaanku, toh ini penggenapannya di mana? Saya kasih tunjuk kau kegenapannya ini. Yang maksud Yesus dalam Matius 5. Iya toh? Pertama kau baca di sini, nih. Saya tadi baru mengajar. Nih kau baca nih. Kau baca ya. Nih. Matius 7. Inilah Yesus. Tadi kau baca Matius 5, inilah ini. Ini kau baca nih. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada di mana? Di sini, Nandar, dulu komen. Nih, Matius 22 ayat 37, yang mana Yesus sudah genapi dengan tubuhnya dan darahnya. Nih, ini Yesus yang menjawab, Nandar, dulu komen.
Komeng, Yesus menggenapi hukum Taurat itu, keagamaan itu ini ada dalam diri Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini bukan Allah, ini Yahweh, Elohim Abraham. Berbeda dengan Allah. Kalian umat muslim tidak pernah panggil Allah itu Bapa. Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kau baca di pertengahan ini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kau lihat ya, salah dalam kitab Taurat ya. Kau lihat ini, yang pertama kasihilah Tuhan Allahmu, yang kedua kasihilah sesama manusia. Saya kasih lihat kau ini dalam Keluaran ini supaya kau paham. Dalam kitab Yahudi jangan kau dul komen ya. Kau sembarang saja, kau ngomong sembarang saja. Kau lihat nih hukum yang terutama ini, jangan ada padamu ilah lain. Allah Yod-Heh-Vav-Heh berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat bagimu patung, habis itu jangan menyembah. Bukan membuat patung, tadi kau suruh bilang orang Katolik ini. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sejak kapan orang Yahudi bilang apa? Minta maaf. Sejak kapan orang Yahudi bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar? Tidak pernah nandar. Orang Yahudi bilang apa? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Nandar, cetar. Yang selanjutnya, nih kasihan Tuhan Allahmu, nih kuduskan hari Sabat. Masih jalan, oke? Nandar, oh jawab dulu imamat 11. Waktu habis, nggak sportif si bom ini. Gimana si bom ini? Lu jawab imamat 11 dalam bahasa Ibrani. Saya bagian saya. Sebentar Pak Pendeta, izin dulu. Lu jawab udah dah. Saya mau buka. Komen. Sebentar dulu. Saya mau buka Sefaria ya, Pak Pendeta mohon dulu ya. Saya mau ini dulu, buka data dulu, jangan. Dulu. Safaria bukan kitab kita ya. Jangan kau buka, kami bukan Safaria. Dulu komen. Oke, kau lari ke Safaria. Saya akan tanya kau, oke? Oke, terserah. Kau lari ke Safaria, silakan. Tapi jangan kau lari sebentar ya. Kabur. Oke, enggak, silakan. Safaria kau buka, silakan. Sabar, saya tunjukkan ya. Kata dia orang Yahudi tidak pernah menyebut Allah. Saya tunjukkan. Anda mau lari kemana dengan saya? Ini orang Yahudi, kok nggak boleh buka kitabnya orang Yahudi? Anda bilang orang Yahudi nggak ada sebut nama Allah katanya kan? Oke, saya tunjukkan nih sebentar ya. Nanti kalau Anda mau buka data sama, nanti aku beri waktu untuk apa namanya itu. Bentar ya. Talmud. Sebentar. Targum. Sabar ya Pak ya. Saya bukanya soalnya pakai sabar. Targum pasag. Oke. Bom. Nih Pak Pendeta, saya bukakan ya. Silakan Anda putarkan waktunya. Ini di dalam kitab Yahudi Exodus 20 nomor 2. Saya bacakan ya. Anochi Adonai Eloheha Aser Hosyatiha Me'aret Misraim Mipain Tomba'adim. Kita lihat nih bagaimana orang Yahudi kemudian menjelaskan tentang maksud ayat ini. Apa di sini? Annallahu Rabbuka alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Ini bahasa Ibrani, alef, lamet, he. Kalau dalam bahasa Arabnya, alif, lam, ha, jeder. Katanya orang Yahudi nggak ada sebut nama Allah. Ini sudah membantah argumentasi saudara. Mau lari kemanapun, sangat jelas nih. Bahkan saya masuk Kristen detik ini juga, kalau di dalam Torah ada Musa menyembah Roh Kudus. Tidak pernah ada di dalam Torah Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Anahnu, kamilah, Aba, Bapa, Pehaben, Anak, Peruah Hakodes, dan Roh Kudus Eloheha. Nggak pernah ada. Karena Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Alef, Lamet, He.
Payomer Elohim Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad, bukan Ehad. Kamu tadi baca Ibraninya nggak paseh, Ehad. Satu Pak Bom. Saya nggak mau lari kemana-mana. Tunjukkan agama yang benar itu Kristen menurut Yesus. Kalau dalam bahasa Ibrani, saya membukakan di dalam kitab saudara. Ya, nih, saya tunjukkan dalam kitab saudara. Saya nggak pakai asumsi loh, bro. Kita tunjukkan teman-teman dalam bahasa Ibrani, ya, Matius 21 nomor 43. Ini terjemahan yang salah, teman-teman. Kita perhatikan di dalam bahasa Ibraninya. Alhen ani omer lahem, bukankah aku sudah berkata kepada kalian, ketilakah mikem malkut ha Elohim, peniten legoi. Tanya orang Yahudi, legoi itu artinya apa? Satu orang di luar bangsa Yahudi. Aser, Yafik, et Firyah. Dari satu orang yang bukan Yahudi itu akan menjewantahkan semua kehendak Tuhan, terutama tentang hukum yang terutama. Makanya karena ini merujuk kepada Nabi Muhammad, dibuatlah ayat tambahan. Kita lihat nih ayat tambahannya. Ternyata teman-teman, karena itu merujuk ayat tambahan, dibuat ayat palsu. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Nah, kenapa? Karena Matius 21:43-nya merujuk kepada Nabi Muhammad. Saya pakai data, Pak. Nggak berasumsi loh. Makanya saya tanya sama Bapak, siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah kalau bukan Nabi Muhammad? Tunjukkan. Jeder, jawab. Nangis kau sekarang menghadapi Santo Yonatan. Sudah selesai. Ya, udah. Saya pikir saya diskusi sama orang, minta maaf Nandar ya. Kau sudah minum obat Nandar. Tadi kau bawa, ya, tadi kau bawa, kau berkatakan Tetelasta itu Islam. Timer Pak. Sejak kapan Tetelasta itu Islam? Pak Pendeta, ya? Timernya Pak, jangan curang Pak, tolong adil lah. Timernya Pak, timer dulu Pak Bombong. Timernya belum jalan. Tadi kau bilang dalam Yohanes 19:30. Pak Bombom, timernya. Pak Bombom, Mas Yonatan, saya kira gini lah, ya kalau begini, yang satu tanya apa, yang lain jawab apa, sehingga tidak bukan, Anda juga Kau diam dulu Nandar, host bicara Nandar. Jadi gini Mas Nandar ya Pak Bombom, gini aja. Sekarang kita mau bahas dari pernyataan dulu Anda tadi dulu mengenai masalah di peristiwa Islam. Tetelastai, dia bilang itu Islam. Pak Pendeta enggak Pak. Malu. Yang peristiwa Isra Miraj itu Pak, yang dimana di Masjidil Aqsa itu, kita bahas itu dulu supaya kita selesaikan. Boleh. Saya ulangi lagi baru kau Nandar. Iya. Nandar, itu host lagi bicara Monyong. Ya, jadi silakan Pak Bombom, kita selesaikan masalah di Masjidil Al-Aqsa itu. Oke, kasih saya bicara 3 jam ya. Ya, 3 menit mulai dari sekarang Pak ya. Iya, sebentar Pak, sebentar. Kita selesaikan sampai habis baru boleh kita pindah topik. Kan ini dari Pak Bombom, nanti sebentar Mas Nandar. Silakan. Mulai Pak. Ya, Nandar, kau minum obat dulu Nandar. Dari tadi kau bikin dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, kau hajar ke bahasa Islam, bahasa Arab. Kau bilang Tetelasta itu adalah Islam. Saya tuh Kitesta ini saya bicara dengan orang sakit kah? Bagaimana mungkin Tetelasta jadi Islam, Nandar? Saya minta kau, kalau kau bilang Tetelasta Islam, saya minta kau tolong baca dalam bahasa Ibrani supaya semua ini teman-teman mendengar. Teman-teman Islam mendengar. Kau tolong baca, kau catat. Imamat 11 ayat 29. Kau tolong baca ya. WH Akbar itu artinya apa? Kau jelaskan ya. Dalam bahasa Ibrani, Imamat 11:29. Kalau kau cocobologi, ada tulisan ini, ada bahasa Arab, kau bilang, oh itu Islam. Ada bahasa Arab, oh ini Allah. Sejak kapan orang Yahudi bilang Allah? Kalau memang Sema Israel, kau tahu kata Elohim tidak mungkin jadi Allah, Nandar. Kau mikir, saya ini jadi dari tadi saya ketawa-ketawa kau terus dari tadi. Tetelastai kau bilang Islam.
Sekarang saya minta kau tolong baca ya. Kau tolong baca Imamat 11 ayat 29 pas di WH Akbar. Kau kasih kuat, artinya apa? Kau jelaskan sama umat muslim di bawah. Karena kau mencomot-comot bahasa Arab, bahasa Ibrani, kau bikin kayak orang-orang bodoh itu. Saya tahu, makanya kau tolong ya, baca ya. Kau jelaskan Imamat 11:29. Apa itu artinya WH Akbar itu? Ya, kau tukang perkosa, bahasa-bahasa. Tetelastai, kau bilang Yesus bilang sudah selesai, kau bilang Islam. Kau comot kiri kanan. Bahasa-bahasa bikin kau mau. Saya pertanyaan kau, di dalam surat hadis Bukhari 424, saudara teman namanya Abdullah, Jabir bin Abdullah menagih Nabi Muhammad menagih utang dalam masjid. Kenapa kau bilang masjid itu? Ya, Allah berfirman, Nabi itu, haleluya, tuh, Nabi pergi dari masjid, pergi ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu dibangun tahun 709. Bagaimana Nabi di zaman 600 kok bisa datang ke tahun 700? Nah gitu ya. Doraemon, tolong lo kasih ruang waktu ngomong dari ini, dari itu dari tahun 600 masuk ruang waktu berubah, saya kira baju hitam. Dadar, lu jangan tipu-tipu. Saya minta Anda terakhir, Anda tolong jelaskan Imamat 11 ayat 29. Karena tadi Anda mempelintir ayat Alkitab. Tetelastai, Anda bilang orang Islam yang pertama. Kukirin Anda. Dadar, lu saya mau lihat ya. Lu bongkar Imamat 11. Kasih kuat ya. Tetelastai Imamat 11. WH Akbar itu artinya apa? Nama Akbar. Kau jelaskan dalam bahasa Indonesia ya. Nandar, tolong Nandar, cucu. Sudah waktunya ya saya. Pak Pendeta, waktunya habis Pak Bom. Karena Pak Bom gak bisa bahasa Ibrani, dia minta baca sama saya. Nih saya bacakan. Pak Pendeta, tolong di ini dong, dibesarkan layar saya. Nah. Waktunya Pak, waktunya jangan dinaikin, jangan di itu dulu Pak. Giliran Pak Bom ngomong, waktunya lagi nol lagi. Saya belum ngomong, belum mulai, sudah dijalanin aja, curang nih. Bentar, ya saya tunjukkan. Dia kan mau minta dibacakan Ibrani. Nih saya bacakan ya. Dalam bahasa Ibraninya, inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeliaran di atas bumi. Tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya. Saya bacakan dalam bahasa Ibraninya. Ya, fejeh lahem hatame basyaret hasyoret al-haaret haholed peha akhbar. Nah, orang-orang Kristen ini nggak ada ilmu. Ini bacaannya bukan akbar ya teman-teman ya. Ini ain, dibacanya feha akbar, ahbar, dibacanya ahbar bukan akbar. Ingat, ini bahasa Ibrani dibacanya feha ahbar bukan akbar. Karena kalau dibaca akbar harus ada dages di sini. Ini bukan tulisan akbar, karena kalau tulisan akbar itu bukan pakai ain, tetapi sebagaimana di sini ya, kalau kita lihat di dalam bahasa Arab itu menggunakan alef bukan ain. Nah, alef itu dalam bahasa Ibrani semacam ini. Alef, lamet, lamet, he. Jadi akbar dalam bahasa Arab artinya besar, itu menggunakan alef. Nah, sementara di dalam bahasa Ibrani di sini dikatakan feha ahbar, bukan akbar ya, tetapi ain di sini. Makanya Pak, ini fitnahan usang. Coba kaum muslimin cari bahasa Arabnya Allahu Akbar. Itu pakai alif bukan pakai ain, itu pakai hamzah bukan pakai ain. Sedangkan di dalam Imamat 11 nomor 29 itu pakai ain. Coba Anda cari, saya tulis ya, kita satu-satu nih. Allahu Akbar bahasa Arab. Allahu Akbar bahasa Arab. Nih, tulisan Allahu Akbar ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau tulisan Allahu Akbar dalam bahasa Arab itu pakai apa di sini? Tuh Pak Bom ya. Allahu Akbar pakai hamzah, bukan pakai ain. Beda. Kalau Imamat 11:29 pakai ain. Anda gak bisa Ibrani, gak bisa Yunani, udah salah. Makanya di dalam bahasa Arab ada istilah menurut Gus Baha,
ya Pak Dolu wa adolu, sesat menyesatkan, sudah nggak bisa baca, menyesatkan orang lain. Sekarang saya tunjukkan hadis tentang masjid. Sudah saya tunjukkan tadi ya. Di mana tadi ya? Oh, semua tempat adalah masjid. Masih ada waktu nggak? Sedikit lagi lah. Semua tempat adalah masjid di dalam sebuah hadis yang sahih Abu Daud. Perhatikan di sini. Anda salah sudah ngotot ya. Teman-teman perhatikan di sini. Di sini dijelaskan ya bahwa bumi itu kala Rasulullah SAW ardu kulahu masjidun, bahwa setiap di muka bumi itu adalah masjid. Jeder, semua tempat di bumi ini adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat kecuali kamar mandi dan Ya, kuburan. waktu Anda ada selesai. Jeder, kalah debat. Aduh, Ada orang kasihan sakit nih. jiwa itu orang Loh, ini. kok sakit jiwa? Anda salah bahasa Ibraninya. Itu bukan akbar, ahbar, beda. Pak, Aduh, Pak, aduh. di sini Pak, ada 1.900 orang yang nonton. Gimana waktunya? 5 menit, Ya. Pak. Pak Bombom ya, Sebentar, puas, 5 menit. Bang Nandar ya. Saya aja malu lihat Anda ini. Kenapa saya Bos, malu? lihat saya. Lah kenapa Anda bilang bumi ini adalah masjid? Itu hadis, Bapak. Anda Orang kan gila bertanya pun, Anda orang bertanya gila pun, tentang ya. Islam. Saya orang jawab gila berdasarkan pun, literasi dengarkan dulu, Islam. orang gila pun nggak percaya bahasamu itu. Makanya kalau hadismu percaya, itu ini hadis, hadismu Pak. itu kan ditulis oleh Tanya manusia. ulama. Bener enggak Ya. hadis yang Enggak, saya kita sampaikan? berdasarkan Quran, bukan hadis yang ditulis oleh manusia. Ya, anak kecil saya dari tadi ketawa-ketawa. Sekarang saya tanya deh, Pak, di mana masa Pak, definisi bumi itu masjid, masjid di dalam Pak? Quran? Coba tunjukkan. Pak, dia bilang Pak masjid itu Quran. Masa Aduh, masjid host- itu hostnya- bumi, Pak? Hostnya mulai terguncang ini. Bukan Ikut-ikutan. terguncang. Sudah, Bukan saya lawan dua terguncang, aja deh. otak Anda tuh nggak Saya lawan nyampe. dua saja tentang ketuhanan, boleh atau lanjutkan tema tadi? Boleh. Saya lawan dua. Ya, silakan lah, Pak. Biar saya bicara dulu. Saya gimana bicara dulu, Tang. Kasih saya waktu, saya bicara. Saya jawab Iya, sih. silakan. Habis itu saya tidak ngomong ya. Ada kabur si Bobo. Udah enggak, bukan kau karena kau gelo. Kau diam. Saya berdasarkan data. Diam. Silakan, Pak. Saya mau ngomong ini timer loh. Timernya dimulai, belum mulai timernya. Kecuali timernya sudah mulai, saya diam. Coba timernya dimulai, Pak Pendeta. Jangan malu, Pak Pendeta. Diam, sudah jalan waktu saya. Kembali nol. Mau yang mulut besar saja. Kan sudah menghujat, saya nggak menghujat Anda loh. Karena kau bicara terus, kasih nol. Ya waktunya belum. Mulut ini. Tuh, kau mulai menghujat tuh ya. Diam, perempuan. Waktunya dimulai. Diam, saya bicara. Oke, Nandar ya. Nandar, dari tadi kau tidak menjawab saya. Kau penipu pendusta. Tete Lastai kau bilang Islam. Ya, kau pakai bahasa Arab. Sejak kapan Tete Lastai jadi Islam? Kau bilang orang kau ini mempelintir-pelintir ayat Alkitab, ya. Sedangkan di sini kau bilang kemarin Kidung Agung 6 ayat 15. Itu Mahdim. Kau bilang Muhammad. Giliran Mahdim, kau bilang Muhammad. Sekarang Akbar, kau bilang Akbar, kau bilang bukan Akbar. Baru Akbar itu apa? Kau penipu orang-orang yang di bawah semua. Kau cocomologi, Nandar. Giliran Akbar, kau kira saya tidak tahu bahasa Ibrani? Kau suka bohong orang semua. Giliran ada yang senang, kau ngambil. Giliran yang tidak pas, contoh Mahdim, kau bilang itu Muhammadim. Muhammad. Kau ini memang putar-putar. Mulutmu ini licin. Siapa yang tidak tahu kau? Senyum bimoli. Licin sekali. Najis nih. Ya. Akbar. Itu tikus buta, Nandar. Kenapa kau tidak bilang tikus buta tadi di bawah sama kau punya jemaat? Ya. Jangan kau tutup kamera. Nandar, lu udah malu, Nandar. Gua udah bongkar. Akbar, bilang aja Akbar, tikus buta, Nandar. Mahdim, kau bilang itu Muhammad. Bagaimana sama Mahdim dengan Muhammad? Sekarang giliran Akbar, kau bilang itu Akbar bukan. Kau tidak jelaskan kalau Akbar itu tikus buta, Nandar. Jadi lu jangan potong
potong-potong tetelastai, kau bilang itu Islam. Jadi Nandar, jangan jadi anak kecil nakal ya, ku semplur dia mulut mulu ya. Nandar, lu belum jawab. Tadi hadis 424, saudara temannya Nabi menagih Nabi dalam masjid. Bagaimana kau bilang dunia ini masjid? Berarti bertentangan dong. Bagaimana di tahun 600 Nabi pergi ke masjid dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Di Aqsa itu ada tahun 700. Emangnya lu panggil Doraemon? Nobita. Iya Doraemon, tolong ambil ruang waktu pintu pergi. Bagaimana Nabi di tahun 600 Anda? Kau coba jelaskan dulu ya. Jangan kau tipu. Kau bilang, Akbar itu artinya apa? Tikus buta. Jadi orang nama Akbar tikus buta, Nandar. Hancur Nandar, kau saya hancurkan kau hari ini Nandar. Nandar, tikus buta. Tikus buta. Senyum enak toh? Kok enak toh? Dadah, sudah. Waktu habis. Aduh, Pak Bom ini. Bikin malu, oten aja Pak Bom. Oke, sebentar ya Pak Pendeta, waktu saya jangan dimulai dulu ya. Saya mau balik kamera nih. Nah, kalau saya pakai data ya, teman-teman kita perhatikan ini ya. Kalau besarin layar saya, besarin Pak. Saya membuka data ini soalnya. Besarin. Halo Pak. Nah, teman-teman, kalau Kidung Agung 5 nomor 16 merujuk kepada Nabi Muhammad, yang bilang LAI, bukan saya. Kita lihat nih ya, bener gak itu Nabi Muhammad? 04261. Ini ada soresnya, akar katanya nih. Ada referensi tuotnya, bener nggak? Kidung Agung 5 nomor 16 merujuk kepada Nabi Muhammad. Ini menurut LAI ya, bukan menurut saya. Kita lihat di sini. Coba Anda perhatikan di sini, ya. Saya gedein nih, saya gedein. Apa di sini? Nih, the Arabic Hamidah main price and the name siapa? And the name Muhammad comes from the root. Ya, dalam bahasa Arab artinya adalah pujian dan nama Muhammad. Ini kitab saudara loh berbicara kalau Kidung Agung pasal 5 16 ini namanya Muhammad, bukan saya. Nah, sementara Anda menafsirkan menafsirkan Imamat 11:29 katanya tikus buta, itu aja salah. Itu VH Akbar itu adalah tikus besar, tapi bacanya bukan Akbar. Coba tanya guru bahasa Ibrani, itu bacanya Akbar atau Ahbar? Ahbar itu besar, tikus. Ahbar itu. Kok Anda bilang sesuatu yang salah? Ahbar itu Ahbar itu artinya tikus, bukan seperti yang Anda sampaikan tikus buta. Salah dari sini aja. Di situ bukan pakai alef tetapi pakai ain. Kalau tulisan Allahu Akbar, tanya orang Islam, bagaimana tulisannya? Allahu Akbar itu bukan pakai ain. Allahu Akbar itu pakai hamzah fathah. Gak ngerti Islam dikasih tahu ngeyel. Nah, saya tunjukkan lagi nih. Anda menggunakan data pakai hadis, ditolak. Saya nggak boleh pakai hadis. Hadis menjelaskan, layar saya diperbesar, Pak. Tolong, ini saya tunjukkan data nih. Layar saya diperbesar, saya tunjukkan data. Di dalam hadis dikatakan semua tempat di bumi ini adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat kecuali kamar mandi dan kuburan. Jadi Masjidil Aqsa yang dibicarakan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 17 adalah tempat yang lapang pada saat itu, belum ada bangunan. Ini dalam bahasa Arabnya nih. Inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala ardu kullaha masjidun. Mau menolak kemana Anda? Bahasa Ibrani bisa, bahasa Yunani bisa, bahasa Arab bisa saya mah. Terus Anda teles-teletai. Salah. Itu Yesus gak pernah bisa bahasa Yunani. Saya menjawab pakai bahasa Yesus, yaitu bahasa Ibrani. Coba tunjukkan datanya di dalam Bible. Yesus bisa bahasa Yunani, tunjukkan. Jangan kabur kau, tunjukkan. Kok pakai bahasa Yunani? Yesus gak bisa bahasa Yunani. Mantap kon. Kalah kon. Sudah.